Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Kami kembali memperbarui informasi Anda dalam program Peduli News. Saudara, saat ini kami akan mengabarkan informasi terkait persiapan pasukan pengibar bendera pusaka untuk tahun 2020 di tengah pandemi. Dan untuk informasi selengkapnya berikut kita saksikan cuplikan laporan Nur Fadila Wahid yang dihimpun beberapa waktu yang lalu. Ya, baik Adrianti, jadi saat ini saya bersama dengan Bapak Mansur di Dispora Parepare. Oke. Ya. Pak, ini kan mendekati hari proklamasi 17 Agustus. Kalau persiapan dari Pemkot Parepare sendiri khususnya di DKUP itu bagaimana, Pak? Iya, jadi terkait dengan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-75 tingkat Kota Parepare ini, yang bisa kami jelaskan itu terkait dengan persiapan di Paskibraka Pengibar, di mana di dinas itu sudah kita lakukan seleksi, kemudian saat ini sudah melaksanakan pelatihan di lokasi upacara nantinya di halaman kantor wali kota, yaitu pada tahun 2020 ini memang sangat berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jika tahun-tahun sebelumnya itu Paskibraka itu berjumlah 70 orang, tapi namun untuk tahun ini hanya kita rekrut 8 orang, yaitu terdiri dari 3 yang bertugas di pagi hari untuk menaikkan bendera, dan 3 bertugas di sore hari untuk penurunan bendera, dan 2 orang itu adalah cadangan. Jadi jumlahnya 8 orang untuk yang akan bertugas di tahun 2020 ini. Tentu saja itu kita laksanakan atas kita pedoman dari surat dari Menteri Sekretaris Negara, di mana memang ditekankan di situ bahwa pasukan pengibar bendera pusaka sebanyak 3 orang, maka tentunya itulah menjadi dasar untuk kita rekrut calon paskibraka tahun 2020. Tapi itu tujuannya sebenarnya itu untuk apa, Pak? Kenapa sampai dibatasi sampai 3 orang saja? Tentu saja barangkali memang ini terkait dengan kondisi sekarang ya, COVID-19. Untuk tujuannya barangkali untuk tidak melibatkan terlalu banyak orang, termasuk di Paskibraka ini. Kalau kita lihat dari 70 menjadi 8 yang kita rekrutin kan sangat berbeda ya. Itu untuk menghindari barangkali kerumunan yang lebih banyak, jadi kebijakan dari pusat seperti itu. Oke. Terus Pak, ini jadi yang ke-8 orang ini apakah juga sama seperti Paskibraka sebelumnya yang dilatih berbulan-bulan terus ada karantina atau gimana? Terkait itu ada perbedaan ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu memang persiapan lebih matang sebenarnya, karena itu bisa sampai sebulan kita latih. Sementara ini hanya latihan kurang lebih 13 hari saja, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga tidak bisa mengambil keputusan sebelum ada dasar, khususnya dasar dari pusat untuk pelaksanaan Paskibraka ini. Jadi kita baru mulai latihan itu pada tanggal 6 Agustus. Ada karantinanya? Enggak, Iya. Jadi perlakuan Paskibraka sebenarnya untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya kurang lebih sama lah. Cuma itu saja persiapan yang kurang, kemudian jumlah peserta yang lebih sedikit. Soal misalnya karantina tetap kita lakukan selama 5 hari itu rencananya. Kemudian sampai pada selesai mereka bertugas di
17 Agustus nantinya. Kalau selain paskibraka nih Pak, apakah ada persiapan-persiapan lainnya seperti aubada atau apa segala macam? Ya, kalau aubada barangkali tahun ini barangkali tidak ada untuk dengan maksud seperti tadi bahwa memang mengurangi barangkali yang ada itu korsik untuk lagu Indonesia Raya kan itu tetap ada pastinya gitu. Tapi untuk aubade sampai saat ini belum kita tidak tahu lah, nanti kalau berasal dari panitia nantinya kita tidak tahu. Jadi belum ini ya, belum terbentuk juga panitia HUT kemerdekaan Pak atau gimana? Sampai saat ini saya belum mendengar terkait panitia HUT apa ada atau tidak. Oke. Oh iya. Oke, jadi masih menunggu Pak ya untuk persiapan pelaksanaan ini Pak ya? Iya, saat ini kita sementara latihan mulai pagi sampai sore di tempat latihan kita juga sebagaimana sudah ditentukan itu latihan yang akan upacarkan di depan halaman kantor wali kota, jadi latihannya juga di sana. Oh iya Pak, ada tadi katanya ini juga ada daring ya, upacara daring itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Mungkin nanti panitia yang jelaskannya. Oke. Harapannya mungkin Pak? Ya, khusus paskibraka. Tetap harapan kita kepada anak-anak yang sedang dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasa dilaksanakan di lapangan di Makassau, tetapi tahun ini kita dilaksanakan di kantor wali kota dengan jumlah pasukan yang sangat terbatas, tetapi bukan berarti pengibaran bendera itu mau biasa-biasa saja. Tetap kita laksanakan semaksimal mungkin, apalagi di tanggal 17 Agustus itu kalau bisa hikmatnya itu tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun personil yang sangat sedikit. Oke deh, siap. Oke, makasih ya atas waktunya Pak. Oke, Adrianti kembali ke studio. Dari Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, Nur Fadil Wahid melaporkan untuk TV Peduli. Dan pemirsa, sekian Peduli News kali ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.